Oke, sebelumnya selamat pagi semuanya. Jadi untuk jam pelajaran kali ini kita akan belajar matematika peminatan ya. Dan di pertemuan sebelumnya pun kita juga sudah sempat belajar tentang materi ini. Jadi untuk kali ini kita bakal coba melanjutin materi. Namun sebelum itu saya bakal coba absen dulu. Jadi yang namanya saya sebutkan silahkan angkat tangannya. Yang pertama, Anak Agung Ayu Kumala Dewi, Anak Agung Istri Agung Asyuta, Anak Agung Mas Maharani, Anak Agung Murah Agung Chandra, Dewa Lir Agung Narestiara, Dewa Yunyaman Septiara Trikusuma, Gede Angginata, Gusti Murah Esa, Igede Kadarma Putra, Igade Pasak Mahes Wiryawan, Igade Bayu Saputra, Igade Duyangga Saputra, Igade Wisnu Larisuta, Iko Manggadi Perkasa, Imade Dikalan Mulia, Imade Narendra Mahata, Nyuman Kabus Gita Winata, Putu Desta Dharma Palguna. Imade Priyananda Pratama, Ibu Tu Gede Krishna Dianata, Ibu Tu Nugraha Putra, Ibu Tu Satria Wibawa Putra, Winaya Dinana Wangsa, Desi Sita Dewi, Gatot Praba Anggita Maharani, Komang Bandar Micat Eka Sokala, Madelis Mantara, Mario Benar Buana, di Gusti Ayu Made Sintia Wardani, di Kadek Winandita Maharani, di Kadek Tiara Melia, di Maria Yuriska Swardewi, di Maria Taras Van Nesri, Prima, Wayang Tiara Wahyuni, Rizal Wijaya, Zena Bumira, dan oke, jadi paling enggak walaupun beberapa rekan kalian ada yang sakit, itu harapan saya kalian juga bisa jaga kondisi ya. Terbukti beberapa hari yang sakit nih. Mungkin karena emang cuacanya, jadi kemarin itu seharian hujan, terus sekarang juga cuacanya nggak bagus-bagus banget. Jadi harapannya kalian di rumah kalau misalkan perlu minum vitamin, silahkan minum vitamin. Ya minimal kondisi tubuh kalian terjaga. Kalau misalnya kalian sering begadang atau mungkin sering hujan-hujanan misalnya, hujan-hujanan dulu ya. Oke, jadi kali ini kita akan belajar materi logaritma. Lanjut apa yang sempat sampai ini pertemuan sebelumnya minggu lalu. Sudah siap untuk belajar? Oke. Jadi di sini bakal tampilin beberapa lewat slide. Kalian bisa perhatikan di sana. Jadi sedikit ini yang sudah sempat kita bahas minggu lalu. Oke, jadi untuk pertemuan kali ini, karena sebelumnya kita sudah sempat membahas tentang definisi logaritma
mencoba mengeksplorasi masalah kontekstual berkaitan dengan logaritma. Masih ingat tugas kalian minggu lalu apa? Mencari permasalahan kontekstual. Oke. Iya. Baik, jadi untuk tugas kalian minggu lalu itu kalian saya minta untuk cari beberapa masalah kontekstual yang berkaitan dengan logaritma. Nah, jadi sekarang kita bakal coba diskusikan masalah tersebut lewat RKPD dan nantinya diskusi kecil di masing-masing kelompok, kemudian beberapa kelompok nanti bakal presentasikan masalah apa yang sudah ditemukan, terus hubungannya dengan logaritma seperti apa, dan nantinya cara penyelesaiannya kayak gimana. Oke, jadi di awal saya bakal coba sedikit persepsi dulu, yang ingatin apa yang sudah sempat kita bahas di pertemuan sebelumnya. Jadi kalian bisa lihat di pertemuan sebelumnya kita sudah sempat membahas tentang definisi dan sifat-sifat logaritma. Coba deh kalian perhatikan di depan. Jika seandainya yang diketahui itu misalnya kayak log 2 itu sama dengan 0,301. Kemudian log 3 itu adalah 0,477. Kalau ditanya berapakah nilai dari log 12? Ada yang tahu nggak gimana caranya itu? Atau paling nggak masih ingat sifat-sifat mana aja yang bisa kita pakai untuk nyari log 12 itu? Satu orang mungkin bisa? Ya, silakan. Menggunakan sifat yang alog. Menggunakan Sifat yang alog. sifat yang alog. Ya, alog B beralog A. Alog C log B per C log A. Oke, kita pakai C log B per C log A. Oke, itu satu-satunya. Mungkin yang lain kalau punya pendapat berbeda silakan. Kira-kira diketahuinya log 2, kemudian diketahui lagi log 3. Kalau mau nyari log 12 kira-kira gimana? Mungkin yang punya ide, bebas ya, idenya kayak gimana aja. Silakan yang silakan. Sampaikan. Iya, disampaikan aja. Itu kan log 12 itu kayak kalian dari 2 kali 2 kali 3. Oke. Nah, kalau perkalian itu kan bisa dijadikan penjumlahan logaritma. Jadi dari log 2 kali 3 kali log 2 kali 2 kali 3 bisa jadi log 2 ditambah log 2 ditambah log 3. Jadi tinggal masukin aja log 2 itu berapa, log 3 itu berapa, jumlahnya. Oke. Yang lain kira-kira paham nggak apa yang disampaikan? Yakin? Yang nggak nyaut pastinya nggak paham ya. Oke, jadi dalam kasus ini karena kemarin kita sudah sempat ngebahas tentang sifat-sifat logaritma, jadi minimal kalian lihat lagi datanya terkait dengan sifat-sifat logaritma itu ada apa-apa aja. Sifat logaritma itu ada berapa totalnya? Ada yang masih ingat ada berapa sifat logaritmanya kemarin kita bahas? Iya, yang perlu kalian buktikan itu ada berapa? 8. Yang perlu dibuktikan 7 karena satu sudah saya buktiin. Jadi konteksnya ada 8 sifat logaritma. Kemudian ada beberapa kayak dampak dari definisi itu juga. Jadi kalau misalnya kalian perhatikan di sifat logaritma itu kita akan bisa mencari log 12 dari yang diketahui log 2 dan log 3. Kira-kira apa yang disampaikan temannya tadi masuk ke sifat yang mana sih? Oke. Jadi ada yang nyebutin ada A log B C sama dengan A log B ditambah A log C. Jadi konteksnya kalau misalnya kalian merhatiin soal terus kalian bingung pakai sifat logaritma yang mana, kalian lihat bagian yang diketahuinya terus kalian lihat bagian yang ditanya. Ada angka 2 ada angka 3 ditanya log 12, ya tentunya gimana caranya biar angka 12 itu ada hubungan dengan 2 sama 3. Lihat sifatnya. Jadi konteksnya benar kalian bisa pakai sifat penjumlahan logaritma yang berarti perkalian di dalam logaritma. Jadi berarti nanti bisa kalian gali lagi terkait dengan sifat logaritmanya kayak gimana aja. Nah, jadi dalam pertemuan kali ini kita akan coba lebih banyak mengeksplorasi materi logaritma untuk menyelesaikan masalah kontekstual. Jadi masalah-masalah apa aja sih yang bisa diselesaikan dengan logaritma? Dan kalau misalnya kalian masih ingat kemarin, itu kita sempat membahas terkait dengan gimana kekuatan gempa itu bisa dibandingkan dengan menggunakan logaritma, masih ingat? Slide
larutan. Jadi kalian bisa lihat ada gambar jeruk sama lemon tea di sini ya. Jadi mungkin itu mengingatkan sedikit terkait dengan materi kalian yang dipelajari sebelumnya. Nah sekarang pertanyaannya kira-kira apalagi sih masalah kontekstual yang dapat kita selesaikan menggunakan logaritma? Jadi intinya itu yang bakal kita bahas hari ini. Mungkin di awal itu ada sedikit motivasi terkait dengan ini, seperti apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa pastinya pembelajaran logaritma yang kalian pelajari hari ini itu akan berguna untuk materi matematika yang berikutnya. Jadi kalau misalkan ada materi matematika lain pakai logaritma, yang memang kalian bisa terapin itu karena kalian sudah belajar sekarang. Di samping itu juga ketika ada masalah kontekstual yang berkaitan dengan logaritma, kalian bisa pakai teori-teori kalian di logaritma untuk menyelesaikannya. Terus ada tujuan pelajarannya dalam pertemuan kali ini kita ada 2 tujuan pelajaran. Yang pertama, kita akan coba menjadikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan logaritma dalam bentuk model matematika. Jadi nanti kalau kalian punya masalah kontekstual yang kalian sudah cari kemarin, itu kita bakal coba sajikan dalam bentuk model matematika, logaritmanya ada di mana. Kemudian setelah itu kita akan coba evaluasi atau kita coba kerjain, selesaiin masalahnya dan seterusnya. Gimana sih kondisinya? Terus untuk kegiatan pelajaran hari ini agak sedikit berbeda dengan pertemuan yang sebelumnya, karena nanti di akhir pertemuan kita akan ada kuis. Jadi kuisnya itu lewat kuisis nantinya. Kalian bakal akses kuisnya itu lewat link yang bakal saya kasih nanti. Jadi di awal sama dengan diskusi kelompok, nanti setelah waktunya selesai kita akan coba presentasi, setelah itu akan ada kuis. Dan untuk penilaiannya yang bakal dinilai ya terkait dengan diskusi, akan ada keaktifan diskusinya seperti apa, kemudian pas presentasi tanya jawabnya seperti apa, dan dari hasil kuis dan hasil KPD yang kalian kerjakan itu nanti bakal menentukan. Nah oke, jadi kurang lebih itu apa yang bakal kita bahas hari ini. Sampai sana ada yang mau tanya dulu. Sudah jelas? Jadi sekali lagi kita bakal mengeksplorasi masalah kontekstual yang berkaitan dengan logaritma. Untuk tugasnya sudah sempat dipikirin nggak? Atau sempat kalian cari-cari masalah kontekstual apa? Sudah. Nanti masing-masing dari kalian akan mengutarakan masalah kontekstualnya di diskusi kelompok ya. Ingat-ingat di satu kelompok itu akan ambil satu masalah kontekstual yang bakal dibahas. Sekarang kita akan masuk ke kegiatan inti. Jadi tadi di awal cuma pendahuluan aja. Nah terkait dengan itu di awal kegiatan inti kali ini saya akan coba mengorientasikan kepada satu masalah, karena masalahnya itu nanti akan diambil dari kalian sendiri apa yang kalian bawa. Jadi di pertemuan kali ini kita akan mengeksplorasi lebih banyak, dimana kalau misalnya kalian ingat kemarin logaritma ini dapat dipakai untuk menghitung kadar keasaman, dan selain itu kira-kira apa lagi sih masalah kontekstual yang bisa kita selesaikan? Mungkin beberapa yang sudah sempat nyari-nyari. Ada yang mau mengutarakan apa masalahnya? Oke, jadi kurang lebih mirip. Mungkin ada yang lain selain hitung pH, atau ada yang sempat googling nyari apa gitu misalkan. Oke, jadi gempa itu ada. Selain itu ada lagi nggak? Mungkin ada yang ngomong yang lain. Ya, satu orang mungkin angkat tangan menyampaikan sedikit apa masalahnya. Setelah saya cari di internet, ada permasalahan kontekstual yang meliputi logaritma. Soalnya itu tentang perhitungan bunga majemuk dengan menggunakan sifat eksponen logaritma. Oke, jadi ada hitung bunga majemuk dengan menggunakan sifat eksponen dan logaritma. Yang lain mungkin ada lagi. Jadi ada hitung pH. Silakan bisa angkat tangan. Apa aja yang kalian temukan selain ya silakan. Mau angkat tangan. Jumlah pertumbuhan penduduk. Oke, mungkin bisa dikaitkan juga. Jadi intinya nanti silakan didiskusikan di kelompok masing-masing masalah apa yang bakal kalian angkat, dan dari sini kita akan coba bentuk diskusi kelompok diskusi ya. Jadi kelompok diskusinya kurang lebih sekitar 4-5 orang. Jadi karena ada beberapa yang hadir, dengan sisa siswa yang ada silakan bentuk kelompok kayaknya 4 orang atau 3 orang. Jadi maksimal 4 orang. Silakan bentuk kelompoknya dan duduk sesuai dengan masing-masing kelompok. Nanti bakal tak bagi KPD dan kita akan mulai kerja. Dan untuk ini di
bagi masing-masing kelompok itu nantinya masing-masing anggotanya kan udah nyari coba masalah kontekstualnya apa. Silakan diskusikan di masing-masing kelompok masalah kontekstualnya apa aja. Terus nantinya kalian sepakati di kelompok bakal ngangkat masalah kontekstual yang mana. Dan itu nanti akan kalian tuangkan dalam LKPD. Jadi setelah kalian buat masalahnya apa, terus nanti kalian ambil coba salah satu kasus di mana angkanya sekian, angka sekian, nanti kalian coba selesaiin pakai logaritma. Gitu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu teknis kerjanya. Dan untuk sekarang silakan kalian bisa coba bagi diri bentuk kelompok dan duduk masing-masing kelompoknya ya. Sebelum bentuk kelompok ada yang mau ditanyakan? Enggak. Oke. Kalau udah silakan bentuk kelompoknya, duduk masing-masing kelompok, kasih waktu 2 menit aja cukup sepertinya. Silakan kalian membagi diri dan duduk untuk masing-masing kelompok. Oke, pengertian semuanya. Udah semua duduk masing-masing kelompok? Udah. Jadi sekarang saya akan bagi kalian LKPD-nya. Silakan kalian perhatikan apa yang mesti kalian kerjain di LKPD. Silakan. Oke, udah semua dapat LKPD-nya. Jadi kurang lebih nanti jadi di LKPD-nya itu udah ada petunjuk cara kerja. Silakan kalian baca petunjuknya. Dan terkait dengan itu minimal kalian tahu apa-apa aja hal yang mesti kalian jatuhkan di LKPD-nya. Ada 3 hal di sana. Yang pertama itu adalah kalian uraikan masalahnya seperti apa. Jadi mungkin mirip kayak yang kemarin pas saya ngebahas tentang ngitung pH. Itu kemarin kan di awal saya bahas terkait dengan air jeruk, ada tingkat keasaman. Tingkat keasaman itu bisa dihitung dengan pH dengan rumus kayak gini. Jadi untuk masalah awal kalian tulisnya itu sampai sebagian itunya. Jadi apa hubungan antara masalah kontekstual yang kalian ambil dengan materi logaritmanya? Terus terkait dengan yang kedua, itu kalian tuliskan kasus di mana yang bakal kalian hitung pakai logaritma. Jadi kayak yang kemarin dengan rumus nyari pH seperti itu, berapakah pH suatu larutan yang konsentrasi ion hidrogennya sekian? Kan ada angkanya di situ. Jadi itu yang kalian tulis, kemudian kalian coba selesaikan dengan menggunakan logaritma. Jadi tugas kalian hari ini adalah kayak itu. Silakan diskusikan di masing-masing kelompok masalah kontekstual mana yang akan kalian angkat. Kalau misalnya masih diskusi, silakan kalian bisa nyari-nyari di internet atau kalian mau nyari di buku juga boleh. Yang mana aja bisa kalian ambil. Bisa dipahami? Oke. Kalau misalnya bisa, silakan kalian bisa langsung mulai kerja. Dan jika ada yang mau tanyain, silakan angkat tangan ya. Kalau ada sampai itu. Pak, nama kelompoknya Pak masuk itu di Untuk nama kelompoknya itu diisi yang hadir-hadir aja. Jadi silakan isi itu dan isi di atasnya juga kelompok berapa gitu ya. Kelompok yang kemarin. Oke. Silakan bisa mulai diskusinya.
orang menabung.
Jadi maksudnya salah satu itu adalah apa sih hubungan antara demokrasi dan bunyi? Hubungan antara Oke, silakan segera dikerjakan ya. Jadi mungkin untuk waktu diskusi bakal kita persingkat karena nanti biar sempat presentasi juga. Semua dapat masalahnya kan? Tinggal tulis-tulis saja. Oke, silakan ditulis ya 5 menit.
diskusinya udah habis. Kalau misalnya kalian masih dalam proses, silakan segera diselesaikan. Jadi dan sekarang akan ada perwakilan dari beberapa kelompok yang bakal presentasi. Yang lain silakan menyimak. Jika saja ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Jika saja ada yang punya pendapat lain, silakan didiskusikan. Dan mungkin salah satu kelompok yang mau menyampaikan masalahnya apa ke depan bisa angkat tangan. Iya, dekat saya. Ya udah. Yes. Oke, perwakilan dari kelompok 1 ya. Silakan mungkin bisa diceritakan masalahnya di depan seperti apa. Terus nantinya soalnya dia yang ditulis. Langsung soal. Yang ditulis soalnya, tapi masalahnya diceritain. Silakan Bapak. Yang lain bisa dilanjutkan ya. Silakan bisa langsung mulai. Selamat pagi semuanya. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari pengerjaan KPD kami. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan saya Agung Lasmarani dan di sebelah saya. Saya Sutrabang Gita Maharani. Dan di sebelah kanan saya. Baik, di sini masalah kontekstual yang kami angkat yakni mengenai gempa bumi. Nah, seperti yang kita tahu bahwa Indonesia merupakan wilayah yang termasuk jalur cincin api Pasifik atau Ring of Fire. Nah, oleh sebab itu di Indonesia sering terjadi gempa dan juga tsunami. Nah, untuk menghitung berapa besar kekuatan gempa tersebut, kita bisa menggunakan rumus yakni R sama dengan log A per T tambah B. Yang dimana rumus tersebut merupakan
satu akan menghitung apanya? Iya, besar kekuatan gempa. Jadi saya dikasih contoh ketika amplitudenya 200, periodenya berapa? Periodenya 2 second atau 2 detik, kemudian ada epicenternya 3,25, dihitung besar kekuatan gempanya sama dengan sekian. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan terkait dengan apapun itu, dari perhitungannya atau mungkin dari masalahnya atau apanya yang ingin ditanyakan ke kelompok 1. Kelompok lain kalau ada yang mengemukakan pendapat. Atau bisa dipahami apa yang disampaikan kelompok 1 di depan? Oke, jadi salah satu contohnya seperti yang sudah dituliskan di sana. Minimal di sini selain kalian memahami ceritanya, itu kalian bisa tahu bagaimana proses mencari berapa besar kekuatan gempanya. Dari segi perhitungan itu kalian ingat-ingat lagi materi logaritma dan jangan sampai salah hitung terkait dengan masalah itu. Bagaimana, sudah jelas? Oke, jika saja memang sudah jelas, mari kita berikan tepuk tangan pada kelompok 1. Oke, jadi itu salah satu presentasi kelompok 1. Kita masih punya waktu. Mungkin kelompok yang lain ada yang ingin presentasikan? Silakan bisa ke sana. Ya, silakan kelompok. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Eka Desi Karisita, absen 13. Perkenalkan, nama saya Industri Imani Sincawadani, absen 30. Perkenalkan, nama saya Maju Sementara, absen 27. Untuk masalah kontekstual yang kelompok kami dapatkan, yaitu syarat intensitas bunyi adalah logaritma perbandingan intensitas bunyi dengan intensitas ambang pendengaran. Apabila taraf intensitas pada jarak R dari sumber bunyi adalah TI, maka taraf intensitas pada suatu titik yang berjarak R2 dari sumber bunyi dinyatakan sebagai berikut.
saya kira-kira dari apa yang disampaikan teman-teman di kelompok 7, mungkin ada yang ingin bertanya, atau mungkin ada yang punya pendapat berbeda, atau ada yang ingin mengutarakan pekerjaan kelompoknya mungkin mirip-mirip dengan yang ini atau kayak gimana gitu, silakan. Silakan ditanyakan aja, nggak masalah. Apapun pertanyaannya boleh. Jadi konteksnya sini biar ada diskusi ya, biar kelompok yang ini kan nggak cuma nampilin aja terus kalian iya aja. Mungkin ada yang kurang, silakan bisa ditanyain apanya gitu misalnya. Oke, gimana udah? Udah dijawab? Ya. Yang lain mungkin ada yang bertanya lagi? Silakan. Ya, silakan. Saya menangkap soal yang sama tadi ya. Ini masalahnya yang ada itu ada di minus 10 ya. Jadi di buku itu yang menggunakan TI yang menggunakan rumus SL kedua sama dengan SL 1 dikurangi 20 dikali log SL 2 dibagi dan bagi. Jadi yang lain mungkin bisa dengerin ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 8. mulai kelompok 8. Jadi tadi saya sempat bertanya kepada Pak Guru karena sebelumnya saya juga menemukan bahwa TI itu bikin 20. Kata Pak Guru, ini 20 itu untuk yang benda yang bergerak. Jadi untuk benda yang diam itu menggunakan 10. Nah, untuk SL itu pandangan dari saudara. Jadi kami menggunakan sesuai rumus yang kami cari menggunakan TI. Tapi ada yang kurang lagi. Oke, jadi dari pertanyaan kelompok 8 tadi katanya rumusnya agak berbeda. Mungkin yang lain sempat mendengar bedanya itu di mana rumusnya tadi? Kalau misalnya Di bagian minus 10 sama minus 20 itu ya. Jadi 1 min 10 itu katanya beda. Di kelompok 8 dia makanya yang 20. Mungkin bisa diceritain kelompok 8 masalahnya itu kayak gimana? Pertanyaannya di bagian pertanyaannya. Bisa diceritain apa pertanyaannya? Pertanyaannya, diketahui intensitas bunyi sirine ambulans pada jarak 100 meter adalah 48 desibel. Jika mobil ambulans tersebut bergerak di dekat, intensitas bunyi sirinenya pada jarak 40 meter adalah. Oke. Jadi seperti yang disampaikan kelompok 8 tadi, masalahnya apa? Terkait dengan apa? Iya, sirine ambulans. Jadi siren atau sirine apalah itu ya pokoknya. Jadi intinya mobil ambulannya, sumber suaranya apa? Ya, sumber suaranya itu apa? Sumber kebisingannya adalah ya sirinenya. Terus dalam kasus yang diceritain, yang bergerak apanya? Mobil ambulannya itu sirinenya bergerak. Nah, jadi disitulah dinamakan bahwa sumber suaranya itu bergerak mendekat. Jadi kalau sumber suaranya yang bergerak, rumusnya itu pakai yang min 20. Dalam kasus kelompok 7 tadi apa? seseorang yang berjarak 20 meter. Sumber suaranya apa? Sumber kebisingannya apa? Gergaji mesinnya. Terus yang dilihat adalah orang yang jaraknya berapa? 20 meter. Sama orang yang jaraknya 2 meter. Sumber suaranya bergerak? Jadi sumber suaranya diam. Yang dicek orang dengan jarak sekian, orang dengan jarak sekian, baru kita pakai rumus yang min 10. Bisa dipahami? Jadi intinya rumusnya masih mirip-mirip ya. Kalau masalah simbol SL sama DI itu terkait dengan gimana simbolnya aja. Yang penting rumusnya tetap sama. Oke. Jadi itu kurang lebih apa yang disampaikan oleh kelompok 7. Oke. Jadi ya kita beri tepuk tangan.
menyimpulkan? Ya, silakan kelompok 4. Bisa disampaikan kesimpulannya kurang lebih seperti apa? Jadi kesimpulan yang saya dapat bersama kelompok itu, logaritma itu bisa digunakan dalam masalah kontekstual sehari-hari seperti yang tadi perwakilan kelompok itu menghitung besar kekuatan gempa dan itu gelombang suara. Nah, untuk dari kelompok kami bisa menghitung pH cuka dengan menggunakan sifat-sifat logaritma. Ya. Oke, terima kasih. Jadi ini kesimpulannya ya. Dan silakan mungkin kalian sendiri juga bisa menyimpulkan dengan cara kalian masing-masing. Intinya kurang lebih seperti apa yang disampaikan tadi. Menyelesaikan masalah kontekstual dengan menggunakan sifat-sifat logaritma. Nah, jadi itu pelajaran kita hari ini. Kemudian di akhir kita akan adakan suatu kuis evaluasi. Dan kuisnya itu lewat kuisis. Mungkin silakan kalian bisa siapkan perangkatnya dulu, keluarkan HP kalian. Nah, untuk kuisnya itu kurang lebih waktunya 20 menit. Oke, untuk kuisisnya itu kalian bisa scan yang di depan atau kalian bisa lihat di grup. Itu udah sempat tak share juga linknya. Kalau nge-scan bisa? Bisa. Oke. Atau kalau misalnya nggak nyampe itu kalian buka grup aja. Di grup itu udah ada linknya. Udah ya? Namanya silakan kalian isi dengan nama singkat aja tapi isi nomor absen.
45 kan? Emang ada bilang jamnya? Kan 45 sih tadi. Yang keempatnya saya ambil, yang istirahatnya saya ambil, yang kelima tadi istirahat. Ada yang ke-8 nanti kita pikirin berapa. Oke, semuanya bisa diperhatikan? Tidak semua bisa join? 27 orang? Oke. Nah, masalah udah semua kan ya? Bisa saya start? Sendiri-sendiri lah katanya. Oke, kerjanya sendiri-sendiri ya. Oke, udah ya. Jadi bakal saya start ketika mengerjakan nggak ada yang ribut. Dengan waktu yang ada dikerjakan semaksimal mungkin. Oke? Udah ya, silakan dimulai. Oke, jangan ribut sekali lagi. Sekali lagi nggak ada yang ribut, silakan dikerjakan. Kerjakan semampunya ya. Sekali lagi kerjanya sendiri ya. Di orang lagi kalau perlu. Iya, karena tadi kan tak cek ada 27 orang. Terus sini isinya 3 floornya lagi 3 orang, pasti nggak sempat masuk. Iya, masalah nanti belakangan ada juga ada yang dicek orang.
Belajar ngawur. Ya, silakan dikerjakan sendiri ya. Yang itu nggak usah. Aduh, ulang dari awal mantap sih. Oke, bagaimana Mas Ilaman? Kalau yang sudah silakan bisa tenang dulu. Masih sehat? Sakit kepalanya? Matanya? Kayaknya atau pelengkap ini enggak nanti masa batunya tinggi dari situ kan di kelas kan taruh kayak gini ya siap yang ini di masa tinggal di kelas boleh kalau mau pakai sebelah saja kalau mau saya lagi jalur lalu aja nanti sudah nggak punya kan kameranya tapi jauh nanti kali itu ada ntar share log aja kalau udah sampai bawahnya ya balik aja dah kalau udah sakit gitu Udah pernah permisi oke silakan. Lanjut ya.
Yang warna biru itu nggak cash, Cok. Gimana? Yang belum lanjut dikerjain jangan libur. Yang udah bisa tenangin. Bagian sampai sekitar 5 menitan ya. Mereka dilanjutkan. Iya. Di sebelah kayaknya apakah bisa dulu yang dapat kalau bisa di sebelah panas udah telepon orang tua sini naik motor ke sini naik motor selesai kelas 1. Oke, udah. Jadi mungkin bisa diselesaikan segera ya. Oke, silakan dijawab aja. Akan diselesaikan. Jangan mau ikutin Lumayan lah ya. minimal terkait dengan sifat-sifat logaritma, lebih mendetail terkait dengan latihan soalnya, mungkin belum sempat kita bahas ya. Cuman paling nggak kalian bisa ingat-ingatin sifat logaritma yang gimana,
Oke. Jadi intinya itu pelajaran kita hari ini. Terkait dengan kesimpulan seperti apa yang disampaikan temannya tadi, intinya ada banyak masalah kontekstual yang bisa kita selesaikan dengan menggunakan logaritma seperti apa yang sudah dipresentasiin, hitung kekuatan gempa, kemudian taraf intensitas bunyi, sama hitung tingkat keasaman suatu larutan, dan yang lain pun juga masih banyak kalau misalnya kalian mencari-cari. Intinya dengan menggunakan sifat logaritma kita bisa menghitung hal tersebut. Sampai di sana ada yang mau ditanyakan? Oke, jadi itu hasilnya, silakan nanti bisa dilihat-lihat ya. Dan berikutnya, oke. Jadi mungkin mirip seperti pertemuan sebelumnya. Harapannya dalam setiap kali pertemuan kalian bisa merefleksi, jadi bisa menilai diri kalian sendiri. Kira-kira dari apa yang kita sempat dibahas, apa-apa yang sudah kalian pahami, apa yang belum kalian pahami, dan bagaimana kira-kira ketika kalian belum paham, ya kalian kedepannya seperti apa. Jadi saya sarankan kalian melakukan refleksi pelajaran sekali lagi, dan untuk refleksinya kalian bisa lakukan enggak di jam pelajaran, mungkin nanti agak sore bisa, ke malam bisa, jadi kayak kemarin. Untuk linknya yang sama seperti link yang kemarin yang kita share di grup, silakan kalian sesuaikan isi tanggal yang berapa, materinya apa, dan jawaban dari masing-masing pertanyaan refleksinya. Bisa dipahami? Sekali lagi bisa dipahami? Jadi ingat, nanti kalian lakukan refleksinya ya. Sorenya pun juga boleh. Nanti malam bakal share rekap lagi. Oke? Nah, jadi itu untuk pertemuan kali ini. Dan nanti di pembelajaran berikutnya setelah kita belajar terkait dengan sifat-sifat logaritma, kita akan belajar tentang fungsi logaritma. Sama nanti ada persamaan dan pertidaksamaan logaritma. Jadi pelajaran berikutnya tentang itu. Kalau misalnya kalian sempat, silakan baca-baca bukunya dulu. Minggu depan minimal kalian ada persiapan terkait dengan pelajaran kita. Sampai sana ada yang mau ditanyakan? Oke. Udah ya? Jadi sepertinya itu aja yang bakal kita bahas hari ini. Dan karena memang udah waktunya, silakan kembali ke tempat duduk kalian masing-masing terlebih dahulu. Ya, semuanya ada di depan ya. Oke, udah semua kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ya, jadi itu aja pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat buat kalian. Dan karena memang udah waktunya, udah 12, kita akhiri dengan doa dan pramusanti. Silakan. Pada